Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Helgandau. Biasa dipanggil Helga. Saya dari program Studi Pendidikan Musik semester 3 kelas M1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sendera tari untuk tingkat SMP. Alasan saya memilih topik ini karena yang pertama, sendera tari membantu siswa memahami budaya Indonesia secara langsung. Melalui sendera tari, siswa tidak hanya mengenal seni tari, tetapi juga cerita rakyat dan epos seperti Ramayana dan Mahabharata yang merupakan warisan budaya bangsa. Yang kedua, sendera tari sangat cocok dengan karakteristik siswa yang berada pada masa aktif dan suka berekspresi. Pembelajaran sendera tari melibatkan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kerja kelompok, sehingga membuat proses belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, sendera tari mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Cerita dalam sendera tari mengandung nilai seperti kejujuran, keberanian, kerjasama, tanggung jawab, dan kesetiaan. Yang keempat, pembelajaran sendera tari dapat meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Yang kelima, sendera tari mendukung pembelajaran lintas seni karena di dalamnya terdapat unsur tari, musik, dan drama. Yang pertama, dalam sendera tari ini pun saya membagi dalam 4 elemen. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga proses, dan yang keempat evaluasi. Yang pertama tujuan pembelajaran yang diantaranya satu, memahami konsep sendera tari sebagai perpaduan musik, tari, dan drama. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur seni tari. Yang ketiga, mengapresiasi karya seni, pertunjukan tradisional. Yang keempat, mengekspresikan cerita melalui gerak dan musik. Yang kelima, mengembangkan kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam kelompok. Yang kedua, materi pembelajaran. Sendera tari adalah bentuk seni pertunjukan yang menggabungkan seni tari, seni drama, dan unsur drama. Sendera tari adalah singkatan dari seni drama. Tari yaitu pertunjukan seni yang menggabungkan tari, musik, dan drama untuk menyampaikan sebuah cerita. Dalam sendera tari, cerita tidak disampaikan melalui dialog, melainkan melalui gerak tari, ekspresi wajah, dan iringan musik. Yang kedua, sendera tari berkembang di lingkungan keraton dan masyarakat, digunakan untuk menceritakan satu, epos Ramayana dan Mahabharata. Yang kedua, cerita rakyat dan legenda daerah. Yang ketiga, berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya. Yang kedua, unsur sendera tari. Yang pertama, gerak tari. Gerak tari adalah unsur utama dalam sendera tari. Gerakan ini digunakan untuk menyampaikan cerita, menggambarkan karakter tokoh, menunjukkan perasaan dan suasana. Gerak tari dalam sendera tari terdiri dari gerak halus, misalnya tokoh putri atau tokoh baik, gerak tegas dan kuat, misalnya tokoh ksatria atau tokoh jahat. Yang kedua, musik pengiring. Musik pengiring berfungsi untuk mengiringi peran gerakan tari, menguatkan suasana cerita, menandai perubahan adegan. Musik sendera tari biasanya menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan, gendang,
gong, dan saron. Yang ketiga, alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir pertunjukan agar cerita berfungsi sebagai pertunjukan mudah dipahami. Pesan cerita tersampaikan dengan baik. Alur cerita sendera tari biasanya terdiri dari awal pengenalan tokoh, tengah konflik atau masalah, yang akhir penyelesaian. Yang keempat, tokoh dan peran. Tokoh dan peran menentukan jalan cerita dalam sendera tari. Setiap penari memiliki peran tertentu seperti tokoh pentagonis baik, tokoh antagonis jahat, tokoh pendukung. Peran tokoh ditunjukkan melalui gerak tubuh, sikap, ekspresi wajah. Yang kelima, ekspresi dan mimik wajah. Sendera tari tidak menggunakan dialog. Ekspresi wajah sangat penting. Ekspresi berfungsi untuk menunjukkan emosi tokoh, membantu penonton memahami cerita. Contoh, wajah lembut dan senyum untuk tokoh baik, tatapan tajam dan gerak kasar untuk tokoh jahat. Yang keenam, kostum dan tata rias. Kostum dan tata rias berfungsi untuk memperjelas karakter tokoh, menunjukkan latar budaya. Kostum biasanya disesuaikan dengan peran tokoh, cerita yang dibawakan, daerah asal sendera tari. Yang ketujuh, properti. Properti adalah perlengkapan tambahan yang digunakan dalam sendera tari seperti pedang, tombak, selendang, mahkota. Properti memperjelas adegan dan memperkuat karakter tokoh. Yang kedelapan, tata panggung. Tata panggung meliputi pengaturan tempat pertunjukan, pencahayaan, latar panggung. Tata panggung berfungsi untuk menciptakan suasana cerita, membantu penonton fokus pada pertunjukan. Jadi kesimpulan dari unsur ini yaitu sendera tari terdiri dari gerak tari, musik pengiring alur cerita, tokoh dan peran, ekspresi, kostum dan tata rias, properti, serta tata panggung. Yang ketiga, dalam materi juga saya mengambil contoh dari sendera tari. Yang pertama, sendera tari Mahabharata. Seperti pada gambar ini, sendera tari Mahabharata adalah pertunjukan seni drama tari yang mengangkat cerita Mahabharata, yaitu konflik antara dua keluarga besar, Pandawa dan Kurawa, yang memperebutkan kekuasaan dan kebenaran. Sendera tari Mahabharata berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Tokoh-tokoh utama dalam sendera tari Mahabharata, yang pertama Pandawa sebagai tokoh protagonis, Kurawa tokoh antagonis, Duryodhana pemimpin Kurawa, Kresna penasihat Pandawa. Alur cerita, perselisihan Pandawa dan Kurawa. Pandawa diperlakukan tidak adil, terjadi peperangan besar di Kurustera. Pandawa memenangkan perang, kebenaran dan keadilan ditegakkan. Yang kedua, sendera tari Ramayana. Sendera tari Ramayana adalah pertunjukan seni drama tari yang mengisahkan cerita Ramayana, yaitu pertunjukan Rama dalam menyelamatkan istrinya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Cerita disampaikan melalui gerak tari, ekspresi, dan musik tanpa dialog lisan. Cerita ini berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah. Yang ketiga, proses pembelajaran.
Yang pertama, mengaitkan materi dengan pengalaman. Yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, melihat gambar dan contoh pertunjukan sender tari yang seperti saya jelaskan tadi dalam contoh sendera tari. Yang keempat, menampilkan hasil dan praktek kelompok. Yang kelima, memberikan dan menerima perbaikan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian sikap, kerjasama dalam kelompok, disiplin saat latihan, tanggung jawab terhadap peran masing-masing. Sedikit refleksi di sini saya menjelaskan tentang pengalaman kerjasama dalam kelompok sendera tari, kesulitan yang dihadapi saat memadukan gerak dan musik, pemahaman makna cerita yang ditampilkan, perasaan dan sikap selama mengikuti pembelajaran. Selamat sore, terima kasih Pak.